Welcome back, ketemu lagi bersama Gai Ruancan di Pundit Abangan. Salam olah bola. Sore tadi, Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai nakoda baru Timnas Indonesia, sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Ini pasti udah banyak yang nunggu-nunggu nih. Kira-kira Patrick Kluivert bakalan mainin gaya apa nih? Gaya bermain kayak apa pas dia ngelatih Timnas Indonesia nanti. Dan tadi juga banyak pertanyaan menarik yang dilontarkan sama pembicara dan para wartawan yang hadir di press conference tadi tuh perkenalan Patrick Kluivert. Dan gue nggak bakal bahas semuanya, gue akan cuma menyuplik beberapa pertanyaan aja. Yang pertama yang menggelitiku adalah ketika Patrick Kluivert ditanya sama wartawan, oh nggak salah, kurang lebih begini nih intinya. Bagaimana cara Patrick Kluivert mengambil hati dari supporter Timnas Indonesia? Yang kita tahu dong, kemarin pas nama Patrick Kluivert muncul jadi kepermukaannya pelatih Indonesia, ini kolom komentar Kluivert banyak diserbu sama puluhan ribu kalau salah tuh, sama komentar dari netizen Indonesia. Ada yang bilang langsung hashtag Kluivert out, dan dukungan juga ada tentunya. Nah, menurut sih tadi dengan statement kayak gitu tuh, yang tadi gue bilang, cara mengambil hati timnas Indonesia adalah dengan bermain atraktif dan meraih kemenangan. Nah, yang gue underline, gue garis bawain itu adalah kemenangan. Ini udah pas banget nih. Karena apa ya? Karena Indonesia butuh kemenangan di sisa laga 4 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga lawan Australia, Bahrain, China, dan terakhir lawan Jepang di bulan Juni nanti itu kan. Nah, menurut gue sih kemenangan bener banget nih. Salah satu cara untuk meraih hati timnas Indonesia. Masalah main atraktif itu kondisional lah ya. Yang penting endingnya menang. Itu. Dan gue setuju banget sama Patrick Kluivert karena kita lihat skuad ataupun komposisi timnas Indonesia sampai dengan pertandingan terakhir dengan Arab Saudi ini emang mumpuni banget nih, dengan kalau emang benar mainnya untuk meraih kemenangan dengan pola menyerang. Dan kebetulan Patrick Kluivert juga tadi dia bilang dia lebih prefer ataupun lebih milih bermain dengan gaya menyerang dibanding dengan pola gaya bermain kayak STY itu, bola main dengan defense counter. Kalau benar nanti main menyerang dan demi meraih kemenangan, ditambah lagi di wawancara Mata Najwa kalau nggak salah dia lebih prefer main dengan pola 4 back. Nah, ini menurut gua nih, main pola 4 back, main menyerang, menurut gua sih kalau ini bisa diterapin dan langsung biarpun nggak nyetel 100%, seenggaknya dengan persiapan yang sangat nggak terlalu lama ya, mudah-mudahan sih skuad timnas Indonesia nih bisa langsung klik nih ya, 85% lah pas di bawah asuhan Patrick Kluivert nanti ya kan, dengan pola main 4 back, main menyerang. Berarti Indonesia untuk back sayapnya main full back ya, dan itu mendukung banget dari squad yang sekarang. Di kanan ada Kevin Dix, di kiri ada Calvin Verdong. Di center back banyak, stoknya melimpah banget. Ada Jaizes, sang kapten, dan ada Miss Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot, ada Ferrari, Nathan Con, Justin Hapner, 8 tuh. Kurang lebih tuh yang pemain Indonesia bisa taruh di posisi center back. Udah lebih dari cukup. Yang kedua di lini tengah nih, di midfielder bisa kalau main dengan pola 4-2-3-1 ya, misalkan aja ya kan. 4-2-3-1 berarti Indonesia nih punya double pivot nih. Punya 2 pemain di depan back. Bisa Tom Hai dan Ivar Jenner maybe. Nah, kalau Jairo katanya desas-desusnya udah mulai dicoba dikomunikasikan lagi nih, bisa nggak nih dia untuk mau nggak nih untuk bergabung bersama timnas Indonesia nih. Kalau mau, kemungkinan proses perpindahan warga negaranya bakal benar-benar diuber banget nih sebelum pertandingan lawan Australia nanti bulan Maret. Oliver Romani kan udah berproses, tinggal berapa tahap lagi kan. Mudah-mudahan sih nanti sebelum bulan Maret Oliver Romani sama Jairo benar-benar udah menjadi warga negara Indonesia dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah, untuk sementara kita coba bayangin Ivar Jenner sama Tom Hai di depan para back dengan pola 4-2-3-1. Nah, menariknya kalau dengan pola begini, yang satu bisa jadi DMF, yang satu lagi bisa jadi box-to-box midfielder nih. Tom Hai punya kapasitas buat main jadi box-to-box midfielder nih. Dia bisa jaga ritme permainan, dia juga bisa cepat untuk motong alur serangan ketika bola belum masuk lini pertahanan Indonesia, dan juga dia punya sisi ofensif yang sangat-sangat bisa diandalkan. Ditambah lagi dia juga punya akurasi umpan yang sangat-sangat angkat topi banget, luar biasa banget akurasi umpan dari Tom Hai itu, dan itu dibuktikan
Apalagi terakhir tuh pertandingan Arab Saudi, ada berapa umpan kunci dia sayang banget nggak berbuah jadi gol. Di depan dua midfielder, berarti dua akan menyerang, ada 3 orang nih kalau main dengan pola 4-2-3-1. Di kiri bisa jadi, ini kita nggak pakai Oli Romani ya, di kiri bisa jadi Ragnar, di kanan ada Liano, di belakang striker ada Marcelino Ferdinand, di depan mungkin bisa ditaruh Rafael Strike tuh. Dan kalau dengan pola 4-2-3-1 berarti kita punya the real striker number 9 nih. Jadi striker yang di depan itu nggak perlu turun jauh sampai ke seperti akhir pertahanan Indonesia buat bantu bertahan, cukup dia sampai tengah aja tuh ya kan. Di arah Sintayong kenapa striker kita agak melempem, produktivitas golnya rendah ya karena striker Indonesia itu dengan gaya bermain Sintayong itu harus turun jauh nih sampai lini pertahanan sendiri ya ketika situasi counter attack, apalagi Sintayong main dengan defense counter, ini menjadi apa ya? Menjadi langkah yang cukup sulit bagi striker Indonesia untuk tampil produktif karena ya ketika defense counter, ketika striker kita ada di jauh di pertahanan sendiri mau counter attack, back lawan udah langsung nutup celah-celah di lini pertahanannya sendiri tuh dah. Makanya dengan gaya Kluivert nanti kalau benar main dengan pola 4 back dan menyerang, ya kemungkinan kita punya striker tunggal di depan nih. Ataupun dengan 4-3-3 ya kan bisa berkembang juga. Nah, ini menjadi angin segar menurut gua ya. Karena apa ya? Kalau memang nanti bisa ada striker murni yang tampil sebagai striker murni dengan pola 4-2-3-1 atau 4-3-3, ini CF ya, central forward ini ataupun striker dengan vertikal nomor 9 ini bisa menjadi apa namanya itu? Way out dan keluar bagi melempemnya performa dari striker timnas Indonesia pas di era Sintayong. Lagi kita tahu dong Patrick Kluivert ini benar-benar the real predator number 9 di kotak penalti lawan, dan Patrick Kluivert ini bisa nularin nih ilmunya nih, pengalaman dia pas jadi pemain, pas dia ngelatih nih. Karena apa? Patrick Kluivert ini tipikal pemain yang simple banget ya bermainnya. Dia rumusnya yang gue lihat dari cuplikan-cuplikan pertandingan dia tuh dulu pas main di Barcelona, Belanda, kemudian AC Milan, terus Ajax Amsterdam. Ini Patrick Kluivert tipikal yang main simple, nggak banyak sentuhan ketika sentuhan bola di dalam kotak penalti, 1-2 sentuhan langsung shoot ke arah gawang, dan itu banyak yang terkonversi menjadi gol loh. Mulai pergerakan ya bermain Kluivert yang kayak gitu, main simple dalam kotak penalti, nggak lama-lama megang bola, 1 sentuhan 2 sentuhan, boom, langsung hajar ke arah gawang lawan dari klubnya Patrick Kluivert. Kemudian sih ini bisa diterapin nih di timnas Indonesia. Kalau bisa diterapin transfer ilmu kayak gitu lah tuh gue optimis banget nih. Tackle kita bakal baik performanya bakal lebih tajam di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dan ditambah lagi ya dengan dukungan pemain yang ada sekarang ya gue optimis nih nanti kalau menang Jairo bisa beneran mau jadi pindah warga negara dan gabung sama timnas Indonesia, ditambah oleh Romani, udah makin gede banget di peluang Indonesia untuk main dengan pola 4 back, main menyerang, dan tadi meraih kemenangan untuk meraih hati supporter timnas Indonesia. Makin gede peluang ke arah sana. Ditambah lagi Patrick Kluivert dibantu sama 2 asisten pelatih yang udah di expose. Ada berapa lagi tapi belum tahu namanya siapa nih. Yang 2 yang jelas ada Dani Lanzat, terus yang berikutnya ada Alex Pastoor. Dan Alex Pastoor ini bisa dibilang CV-nya nggak kaleng-kaleng. Dia ini berapa kali bawa tim divisi 2 di Belanda, ini promosi ke Eredivisie, ke divisi utama. Terakhir ada Almer ya, ada Almer City, terus juga nggak Almer doang, ada Excelsior dan ada Sparta. Tuh, Sparta, bukan Sparta Praha ya, ini Sparta yang ada di Liga Belanda. Ini dibawa promosi sama si Alex Pastoor, dan dia juga banyak digadang-gadang sama netizen kita, bahkan beberapa pengamat di Belanda harusnya yang cocok nih Alex Pastoor jadi pelatih yang Patrick Kluivert. Tetapi ya mungkin ini strategi dari federasi, dari PSSI, kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai head coach. Ini gue yakin bagian dari strategi nih. Untuk apa? Untuk merangkul ataupun untuk meramu strategi yang kemarin sama Sintayong udah oke nih, lebih oke lagi nanti di tim Indonesia. Lagi di locker room kan komunikasi mudah-mudahan ada dari Patrick Kluivert nih, jadi lebih cepat nih. Kan Patrick Kluivert bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda, atau bisa bahasa Spanyol juga nih, dan main Indonesia juga yang lokalnya banyak juga yang bisa bahasa Inggris ya. Jadi ya kalau belum lancar bahasa Indonesia, Patrick Kluivert bisa pakai bahasa Inggris di locker room, dan mudah-mudahan komunikasinya jadi nggak terlalu lama nih. Nggak perlu pakai translator lagi, langsung ke pemainnya. Jadi lebih cepat nyampe nih pesan ataupun arahan yang disampaikan sama Patrick Kluivert nanti pas ngelatih Indonesia, baik sebelum pertandingan maupun saat jeda pertandingan di locker room. Di pinggir lapangan juga gitu tuh.
Kalau udah satu arah komunikasinya, pakai translator lagi, mungkin bakal ada perubahan yang cukup signifikan bagi performa timnas Indonesia nanti nih. Yang berikutnya, yang ditanya tadi ke Patrick Kluivert tadi, selain gaya bermain nyerang udah, terus cara meraih hati supporter timnas Indonesia adalah dengan meraih kemenangan. Nah, yang berikutnya yang pengen gue coba sampaikan adalah ya, kita kan main bulan Maret ya. Bulan Maret itu di liga-liga Eropa, termasuk di Liga 1 itu udah mulai masuk, udah tinggi nih, nambah tinggi nih intensitas pertandingan. Karena apa? Di situ udah masuk fase akhir dari sebuah kompetisi nih. Yang mau juara bersaing di tangga juara, yang lagi bertarung di zona degradasi bakal bertarung di zona degradasi agar timnya selamat dari turun kasta nih. Nah, dan ketika intensitas pertandingan makin tinggi, yang jadi kendala setiap timnas di berbagai dunia termasuk Indonesia adalah hantu cedera. Mudah-mudahan nanti pas FIFA Matchday Indonesia di bulan Maret dan bulan Juni nggak ada satupun pemain timnas Indonesia yang cedera. Karena apa? Kalau ada yang cedera aja satu nih, misalnya pemain diaspora atau pemain lokal kayak Rizky Ridho atau siapapun itu juga, ini bakal bisa sedikit banyak mengganggu dari kedalaman skuad dari timnas Indonesia. Kita doain semoga pemain timnas Indonesia nanti pas FIFA Matchday Maret dan Juni nggak ada satupun pemain yang cedera. Yang absen udah pasti ada. Ragnar nggak main, terus sama Justin Hubner nggak main karena kena akumulasi kartu kuning. Kemarin Arsodi kena kartu merah tuh. Hubner kena kartu merah, si Ragnar kena kartu kuning dan udah akumulasi kartu kuning, jadi nggak bisa main nanti dengan Australia. Nah, makanya mudah-mudahan nggak ada pemain yang cedera nanti pas bulan Maret, karena ya udah jadi sesuatu yang lumrah nih ketika FIFA Matchday pemainnya cedera karena intensitas pertandingan banyak, tinggi, pressure-nya juga makin dahsyat di bulan Maret nanti, karena yang tadi gue bilang udah masuk fase akhir dari sebuah kompetisi. Apalagi kan beberapa pemain timnas Indonesia nggak main di liga lokalnya dong nih, ada yang main di Liga Eropa, ada yang main terus lagi ada yang main Conference League kayak Kevin Dix, terus yang main di Liga Eropa ada Miss Hilgers. Nah, kalau timnya terus melaju sampai jauh, wah ini bakalan kelelahan nih ya kan, dan mudah-mudahan bisa menjaga kondisinya dan nggak cedera. Menurut kalian gimana? Punya pendapat lain, komentar lain buat timnas Indonesia? Ya kalau gue sih, gue ngeliat tadi dari Patrick Kluivert, oh ya ada yang lupa. Satu lagi nih, Patrick Kluivert dia 2 pertandingan awal nanti bulan Maret sama Australia sama Bahrain, dia mencanangkan targetnya minimal 4 poin. Guys, artinya apa? Artinya nggak ada kata kalah. Dia sangat optimis Indonesia bisa meraih 1 seri sehingga imbang Australia dan menang lawan Bahrain nanti. Gue sangat setuju banget nih sama jawaban-jawaban kayak gini. Biarpun sekedar jawaban, tapi kan ya dia pasti udah memperhitungkan dong. Nggak mungkin sekedar keluar aja dari mulutnya tuh. Pasti dia udah memperhitungkan dengan peta lawan yang ada nanti yang dihadapin sama Indonesia, lawan Australia, main di kandang Australia ya kan. Menang lebih bagus, tapi dengan 4 poin menurut gue sih untuk awal ya, ini menjadi bekal yang bagus buat kepedean dari skuad timnas Indonesia nanti pas dilatih sampai Patrick Kluivert nanti pas hari H pertandingan 20 Maret kalau nggak salah tuh. Pas H minus berapa mau lebaran tuh, masih H minus jauh ya, masih H minus 10 ya. Masih mau masuk fase akhir dari lebaran tuh ya kan, Idul Fitri. Kita main di bulan puasa nanti di Australia dan 25 Maret main di GBK lawan Bahrain. Kita dukung perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan gua sih dengan pergantian pelatih ini, dengan nakoda baru Patrick Kluivert sebagai head coach, ditambah 2 asisten pelatih yang udah di expose, yaitu ada Dani Lanzard dan Alex Pastur. Mudah-mudahan Indonesia bisa ada di peringkat 2 nanti di bulan Juni nih, pas lawan Jepang. Artinya apa kalau di peringkat 2? Kita lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pasti banyak dong yang berharap kayak gitu. Yang penting dukung terus timnas Indonesia di ajang-ajang yang diikuti sama timnas Indonesia. Ketemu lagi bersama Irwan Candi, Punita Abangan. Salam bola bola.